Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas beberapa informasi terkait penjualan Bitcoin yang tentunya dipimpin Grayscale. Dan bahkan sampai dengan saat ini Grayscale masih melakukan penjualan yang terus berlangsung. Apalagi dengan beberapa informasi yang bakalan gue bahas kali ini. Kemungkinan Bitcoin mampu mencapai level harga di kisaran 35 ribuan US dollar sampai dengan 30 ribuan US dollar. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada beberapa informasi mengenai penjualan Bitcoin yang akan segera dilakukan oleh beberapa entitas ataupun perusahaan. Dan bahkan hari ini saja, Grayscale masih tetap melakukan penjualan kepemilikan Bitcoin-nya. Kedua, adanya sebuah informasi bahwa FTX, salah satu bursa yang telah mengalami kebangkrutan, akan segera melakukan penjualan saham dari GBTC sekitar 22 juta lembar saham atau setara dengan 1 miliar US dollar. Dan untuk informasi yang terakhir, tentunya ada salah satu exchanger yang telah mengalami kebangkrutan pada tahun 2014 yaitu Mt. Gox akan segera melakukan dispensasi kepada krediturnya yang merasa dirugikan dengan total Bitcoin yang akan segera didistribusikan mencapai 143 ribuan keping Bitcoin. Kalian bayangkan dengan salah satu entitas melakukan penjualan saja, Bitcoin mengalami penurunan yang begitu cepat, apalagi kali ini. Ada dua perusahaan tambahan yang kemungkinan akan segera melakukan penjualan terhadap Bitcoin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga join ke dalam Telegram group, untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan intip portfolio dari salah satu entitas yaitu Grayscale. Melalui salah satu platform ArkhamIntelligence.com, ternyata kali ini total aset yang telah dimiliki oleh Grayscale sekitar 28,3 miliar US dollar. Dan terakhir kali gua update dari isi kepemilikan portfolio Grayscale di kisaran 33, sekian miliar US dollar. Artinya penurunan dalam sebuah aset yang telah dimiliki oleh Grayscale mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan bahkan untuk Bitcoin saja, terakhir kali gua update di kisaran 573 ribuan keping Bitcoin, namun kali ini hanya berada di kisaran 558,26 ribuan keping Bitcoin. Dan bahkan secara penurunannya lebih dari 1 miliar US dollar. Wow, jadi sudah sangat jelas sekali salah satu pelaku utama dengan terjadinya penurunan Bitcoin yang sangat cepat adalah Grayscale. Dan di sini dalam transaksi satu hari yang lalu beberapa kali Grayscale melakukan penjualan. Pertama 965 keping Bitcoin. Kedua sekitar 116 ribuan keping Bitcoin. Yang ketiga 179 ribuan keping Bitcoin. Lalu yang keempat 1000 keping Bitcoin. Dan begitu seterusnya. Ketika gua totalkan dalam penjualan yang terus berlanjut dilakukan oleh Grayscale, untuk hari ini saja melampaui di atas 800 jutaan US dollar. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini datang dari salah satu media Coindex.com yang telah membagikan informasi salah satu dalang di balik penurunan Bitcoin yang sangat signifikan. Bahwa salah satu bursa yang telah mengalami kebangkrutan yaitu FTX mulai menjual sekitar 1 miliar dolar ETF Bitcoin Grayscale, yang juga telah menjelaskan banyak arus keluar menurut sumber dari Coindex.com. Dan harga Bitcoin telah turun sejak ETF Bitcoin di-approve. Dan secara teoritis, setelah FTX selesai menjual kepemilikannya yang substansial, tekanan jual dapat mereda karena likuidasi kepemilikan properti yang bangkrut adalah peristiwa yang relatif unik. Nah, jadi sudah cukup jelas sekali bahwa FTX baru-baru ini telah melakukan penjualan saham GBTC dengan total hampir mencapai 1 miliar US dollar. Dan tentu itu telah menyebabkan tekanan jual terhadap Bitcoin dan juga menimbulkan kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar. Dan investor telah menjual Grayscale Bitcoin Trust ataupun GBTC senilai lebih dari 2 miliar dolar sejak diubah menjadi dana yang diperdagangkan di dalam bursa awal bulan ini. Dan sebagian besar di dalam eksodus itu adalah kebangkrutan FTX yang telah membuang 22 juta lembar saham. Menurut data pribadi yang telah ditinjau oleh Coindex dan juga dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Nah, jadi dengan adanya sebuah tekanan jual dari beberapa entitas ataupun perusahaan, ini pun telah memicu terhadap beberapa investor dan juga komunitas cryptocurrency untuk mengikuti langkah penjualan tersebut. Dan bahkan beberapa investor telah menjual GBTC ataupun Grayscale Bitcoin Trust senilai lebih dari 2 miliar US dollar sejak diubah menjadi dana yang telah diperdagangkan di bursa awal bulan ini.
Dan tentu ini merupakan salah satu efek domino yang telah dilakukan oleh Grayscale dan juga FTX. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa menurut dalam sebuah data pribadi yang telah ditinjau oleh Coindex, hanya ada 2 orang yang mungkin mengetahui di dalam masalah tersebut ataupun kejadian baru-baru ini terkait tekanan jual yang telah dilakukan oleh bursa FTX dan juga beberapa investor yang baru-baru ini telah melakukan penjualan Grayscale Bitcoin Trust ataupun GBTC senilai lebih dari 2 miliar US dollar. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini datang dari salah satu akun XWU Blockchain yang telah membagikan informasi bahwa kemungkinan Mt. Gox akan segera melakukan dispensasi terhadap beberapa krediturnya untuk melakukan distribusi dalam 60 hari ke depan. Dan tentu ini pun telah menimbulkan kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar karena jumlah Bitcoin yang akan segera didistribusikan bukan jumlah yang relatif sedikit. Menurut Reddit, Mt. Gox baru-baru ini telah mengirimkan email ke beberapa pengguna untuk mengonfirmasi kepemilikan akun alamat pertukaran yang telah dimasukkan ke pengguna sebelumnya. Dan sebagai alamat pembayaran untuk Bitcoin ataupun Bitcoin Cash pada bulan Desember 2023, kreditur melaporkan bahwa mereka telah menerima kompensasi dalam yen Jepang di dalam rekening PayPal mereka dan pembayaran akan berlanjut hingga tahun 2024. Dengan Mt. Gox mendistribusikan kepemilikannya antara lain sebesar 142.000 keping Bitcoin dan 143.000 keping Bitcoin Cash dan 69 miliar yen. Nah, jadi inilah yang telah menyebabkan kepanikan-kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency yang terus berkelanjutan. Dan dengan adanya sebuah laporan dari WU Blockchain, tentunya ini telah meningkatkan kekhawatiran utama yang muncul dari perkembangan ini adalah besarnya volume Bitcoin yang telah dikabarkan akan dirilis oleh Mt. Gox ke market. Meskipun perkiraannya bervariasi mulai dari 140 ribuan keping Bitcoin hingga 200 ribuan keping Bitcoin, dan kurangnya konsensus di antara sumber telah mendorong peningkatan pengawasan dalam komunitas kripto. Dan pelaku pasar sangat berhati-hati karena hitungan mundur dimulai untuk potensi rilis 200 ribu keping Bitcoin dalam 60 hari ke depan. Jadi masih tersisa sekitar 60 harian ke depan kemungkinan Bitcoin akan segera didistribusikan ke dalam market yang notabene akan dilakukan penjualan oleh para kreditur yang telah menerima distribusi dalam sebuah kerugian yang sebelumnya telah diterima oleh beberapa investor. Mengapa demikian? Apakah tidak ada suatu kemungkinan untuk beberapa investor yang akan menerima dispensasi dari exchange Mt. Gox untuk ditahan dalam jangka panjang? Karena mungkin secara logikanya dari beberapa kreditur yang telah mengalami kerugian dan juga kebobolan pada tahun 2014 tepatnya, beberapa user ataupun investor tersebut belum menikmati hasil dari kepemilikan Bitcoin yang telah ditahan selama bertahun-tahun. Dan itulah sebabnya mengapa kemungkinan besar dari beberapa kreditur yang akan menerima distribusi token ataupun dispensasi dari exchange Mt. Gox dilakukan penjualan. Dan untuk informasi yang terakhir, di tengah penurunan harga Bitcoin yang tajam dan juga penjualan Bitcoin yang terus berlangsung baik yang telah dilakukan oleh Grayscale ataupun FTX, tetapi kali ini salah satu big company dengan aset manajemen sekitar 9 hingga 10 triliun dolar terus melakukan akumulasi. Bahkan kali ini isi kepemilikan portfolio dari perusahaan BlackRock telah mencapai 1,2 miliar US dollar. Dan bahkan dalam beberapa jam yang lalu di sini BlackRock terus melakukan pembelian ataupun melakukan akumulasi dari kepemilikan iShares Bitcoin ETF. Jadi untuk transaksi terakhir, sekitar 19 jam yang lalu, BlackRock telah melakukan pembelian sekitar 1,2 ribu keping Bitcoin atau lebih kurangnya setara dengan 48,38 jutaan US dollar. Begitu juga dengan beberapa transaksi lainnya, BlackRock sekali melakukan pembelian sekitar 1.200 keping Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Jadi secara kesimpulan yang bisa gue dapatkan, apakah kita selaku investor retail akan mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Grayscale, FTX, atau mungkin beberapa investor-investor lain di tengah penurunan harga Bitcoin yang cepat dan melakukan penjualan? Atau mungkin sebaliknya, di saat orang-orang melakukan penjualan dan juga panic selling, kita melakukan akumulasi ataupun pembelian seperti halnya yang telah dilakukan oleh salah satu big company, BlackRock. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.